Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang Ashabul Ukhdud atau para pembuat parit. Diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari orang yang hidup sebelum kalian. Raja itu memiliki seorang tukang sihir. Tatkala tukang sihir itu sudah berusia lanjut, ia berkata kepada raja, 'Sesungguhnya aku sudah berusia lanjut. Carilah seorang pemuda untuk saya ajarkan sihir.' Maka diutuslah seorang pemuda untuk diajari sihir. Sementara di jalan yang ia lalui terdapat seorang rahib. Pemuda ini duduk di hadapan rahib lalu mendengarkan pembicaraannya, dan ia pun merasa kagum. Demikianlah apabila ia hendak mendatangi tukang sihir, maka ia melewati rahib dan ia pun duduk bersamanya. Kemudian jika ia datang kepada tukang sihir, maka dipukul olehnya. Hal ini ia adukan kepada rahib. Maka rahib berkata, "Apabila engkau takut kepada tukang sihir, maka katakanlah, aku ditahan oleh keluargaku. Dan apabila engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah, aku ditahan oleh tukang sihir." Ketika ia berada dalam keadaan seperti itu, suatu hari dia mendapati seekor binatang yang besar yang menghalangi jalan manusia. Ia berkata, "Pada hari ini aku akan tahu apakah ajaran tukang sihir yang lebih utama ataukah ajaran rahib." Ia pun mengambil batu seraya berucap, "Ya Allah, jika ajaran rahib lebih engkau sukai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu sehingga manusia bisa melalui jalannya." Ia pun melemparnya lalu membunuhnya. Ia kemudian mendatangi rahib dan memberitahukan hal itu. Rahib berkata, "Wahai anakku, engkau hari ini sudah lebih utama dariku. Urusanmu telah mencapai tingkatan sebagaimana aku melihatnya. Sungguh engkau akan diuji. Apabila engkau mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau membawa-bawa namaku." Pemuda itu pun mampu menyembuhkan orang buta dan kusta dan mengobati manusia dari segala penyakit. Seorang pembantu raja yang buta mendengar berita itu. Ia pun mendatanginya dengan membawa hadiah yang banyak seraya berkata, "Semua hadiah ini untukmu jika engkau bisa menyembuhkanku." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku berdoa kepada Allah dan Dia akan menyembuhkanmu." Ia pun kemudian beriman kepada Allah, lalu Allah menyembuhkannya. Pembantu raja itu datang kepada raja lalu duduk di hadapannya sebagaimana ia biasa duduk sebelum buta. Raja berkata kepadanya, "Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu?" Ia menjawab, "Tuhanku." Raja bertanya, "Adakah Tuhan bagimu selainku?" Ia menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Raja menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya, hingga ia memberitahukan perihal pemuda tersebut. Si pemuda kemudian dihadapkan, lalu raja berkata kepadanya, "Wahai anakku, sihirmu telah mampu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, melakukan ini dan itu." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan seseorang, hanya saja yang menyembuhkannya adalah Allah." Raja pun menangkapnya dan terus-menerus menyiksanya sehingga ia memberitahukan perihal rahib. Rahib kemudian dihadapkan kepada raja dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkanlah agamamu." Akan tetapi si rahib menolaknya. Maka dibawalah gergaji, lalu bagian tengah kepalanya digergaji hingga terbelah dan ia pun jatuh terbelah dua. Kemudian pembantu raja dihadapkan dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkanlah agamamu," tapi ia menolak ajakan itu. Maka dibawalah gergaji, lalu digergaji di tengah kepalanya hingga terbelah dua dan ia pun jatuh terbelah dua. Setelah itu tinggal si pemuda dihadapkan dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkanlah agamamu," tapi ia menolak ajakan itu. Maka raja menyerahkan si pemuda kepada sekelompok pembantunya seraya berkata, "Bawalah ia ke gunung, lalu naikkanlah ia ke puncaknya. Apabila telah sampai ke puncaknya, jika ia meninggalkan agamanya, maka bebaskanlah. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ia." Mereka pun membawanya dan menaikkannya ke gunung. Pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu." Maka gunung pun bergoncang hingga mereka terjatuh. Lalu pemuda itu mendatangi raja dengan berjalan. Raja bertanya, "Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu?" Ia menjawab, "Allah telah melindungiku dari mereka."
Raja kembali menyerahkan pemuda itu kepada sekelompok pembantunya seraya berkata, "Bawalah ia ke dalam perahu yang besar, berlayarlah sampai ke tengah laut. Apabila ia meninggalkan agamanya, bebaskanlah ia. Jika tidak, maka lemparkanlah ia ke dalam laut." Pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan apa yang Kau kehendaki." Tiba-tiba perahu oleng dan mereka pun tenggelam. Kemudian si pemuda itu mendatangi raja dengan berjalan kaki. Raja bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu?" Ia menjawab, "Allah telah melindungiku dari mereka." Si pemuda berkata kepada raja, "Engkau tidak dapat membunuhku hingga mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu." Raja bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Engkau mengumpulkan manusia di suatu tempat, kemudian saliblah aku pada sebatang pohon. Setelah itu ambillah anak panah dari tempat anak panahku, lalu letakkanlah anak panah itu di tengah busur, kemudian ucapkan, 'Dengan nama Allah, Rob si pemuda.' Setelah itu lepaskanlah itu ke arahku. Jika engkau kerjakan demikian, maka engkau akan dapat membunuhku." Raja kemudian mengumpulkan orang-orang di suatu tempat, lalu menyalib si pemuda pada sebatang pohon, kemudian mengambil anak panah milik si pemuda dari tempat penyimpanannya, lalu anak panah itu diletakkan di tengah busur dan diucapkan, "Dengan nama Allah, Rob si pemuda." Setelah itu anak panah itu dilepaskan dan mengenai pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya pada pelipisnya di mana dikenai anak panah dan akhirnya dia meninggal dunia. Manusia berkata, "Kami beriman kepada Rob si pemuda. Kami beriman kepada Rob si pemuda. Kami beriman kepada Rob si pemuda." Seseorang kemudian menghadap raja dan berkata padanya, "Tidakkah kau melihat apa yang kau khawatirkan itu? Demi Allah telah tiba kekhawatiran itu kepadamu, manusia sudah beriman." Maka raja menyuruh menggali parit di tepi-tepi jalan, lalu parit itu pun dibuat dan api dinyalakan. Lalu raja berkata, "Barang siapa yang tidak meninggalkan agamanya, maka pangganglah," atau dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam api." Mereka pun melakukannya hingga tiba giliran seorang wanita bersama bayinya. Ia pun merasa ragu untuk masuk ke dalam api itu. Maka bayi itu berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2299 kitab Az-Zuhud. Demikian ceritanya, hikmahnya akan kita bahas dalam episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.